Selamat siang pemirsa, kembali lagi tentunya bersama saya di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan juga ekonomi terupdate. Saya Ridanu, selamat siang untuk Anda semua saya ucapkan ya. Kita beralih ke informasi lain mengenai budidaya lidah buaya. Kita tahu lidah buaya ini memiliki manfaat untuk menumbuhkan atau menyuburkan rambut. Tapi ternyata banyak sekali manfaat dari tanaman lidah buaya yang bisa menghasilkan cuan. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Di masa pandemi ini membudidayakan tanaman memang sedang tren sebagai hobi atau peluang bisnis. Salah satunya seperti tanaman lidah buaya yang memiliki nama lain aloe vera. Merupakan salah satu bahan herbal alami yang berhasil mencuri perhatian masyarakat karena manfaatnya dalam perawatan kulit dan rambut. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Merupakan jenis tanaman yang berasal dari Afrika dan termasuk golongan Liliaceae. Perkembangan industri dagang serta banyaknya orang yang bisa berlalu lalang dari satu negara ke negara lain membuat tanaman ini mampir dan dikenal oleh banyak orang, termasuk orang Indonesia. Yang pada akhirnya lidah buaya dapat dibudidayakan dengan baik di Nusantara. Tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain kaya antioksidan, lidah buaya juga mengandung senyawa anti radang, antiseptik, antibakteri, dan 8 enzim yang bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya seperti menjaga kesehatan kulit, menyembuhkan iritasi, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mencegah stroke dan penyakit jantung. Aloe vera juga umum dipakai sebagai bahan produk kosmetik. Seperti dalam beberapa tahun terakhir, lidah buaya dalam bentuk gel menjadi produk yang populer untuk perawatan kulit. Dengan teksturnya yang ringan, gel lidah buaya memberi efek menyegarkan, meredakan jerawat, dan melembabkan. Gel ini tidak hanya digunakan untuk wajah, tetapi juga untuk rambut dan seluruh tubuh. Selain untuk kecantikan dan obat, lidah buaya kini juga banyak dimanfaatkan menjadi olahan berbagai makanan dan minuman. Hal ini menjadi prospek besar untuk membuka peluang usaha seperti minuman es lidah buaya yang sejak kemunculannya telah mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Dari anak-anak hingga orang tua menyukai es lidah buaya sebagai salah satu minuman favorit. Rasa es lidah buaya memang sangat nikmat dengan pengolahan yang tepat. Tingginya penggemar es lidah buaya ini membuat bisnis minuman semakin diperhitungkan. Bisa dibilang jika peluang bisnis es lidah buaya kini menjadi peluang bisnis yang ramai dibidik oleh pelaku bisnis. Untuk bisnis es lidah buaya yang besar, membuat nama bisnis ini merekah dengan subur. Jika ingin menjalankan bisnis es lidah buaya, bisa dimulai dengan modal kecil dan dalam skala rumahan. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu kapur sirih, gula pasir, vanili, air, lidah buaya, garam, daun pandan, jeruk nipis, biji selasi kering, dan es batu. Langkah awal, kupas lidah buaya, potong-potong kotak. Masukkan ke dalam wadah air 300 ml, lalu aduk bersama kapur sirih dan garam. Diamkan kurang lebih selama 60 menit, kemudian cuci hingga lidah buaya tidak berlendir dan rebus selama 10 menit. Setelah itu masak 800 ml air bersama gula pasir dan daun pandan, tunggu hingga gula benar-benar larut. Tambahkan vanili, kemudian masukkan lidah buaya. Aduk sebentar, kemudian diangkat. Terakhir, tambahkan selasi dan disajikan dengan es batu. Es lidah buaya bisa dijual per porsi mulai Rp4.000 hingga Rp7.000. Bisnis es lidah buaya ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang karena proses produksi es lidah buaya yang mudah juga menguntungkan. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik? Berbicara tentang kuliner pedas, saat ini banyak olahan makanan pedas yang bermunculan dan penggemarnya pun semakin hari semakin bertambah banyak. Tren kuliner pedas di Indonesia juga memiliki prospek bisnis untuk jangka panjang yang menggiurkan. Mulai dari cemilan pedas sampai makanan berkuah, salah satunya seblak. Jajanan pedas asal Jawa Barat dengan bahan baku kerupuk berpadu bumbu gurih ini menjadi kuliner kekinian yang digemari anak milenial. Oleh karena itu, seblak menjadi salah satu peluang bisnis kuliner pedas dengan keuntungan yang sangat menjanjikan. Seblak merupakan sajian kuliner yang cocok dimakan dalam segala suasana. Jadi, tidak usah ragu untuk membuka usaha seblak ini. Mungkin banyak pemirsa di rumah yang ingin membuka bisnis kuliner, tapi bingung mau membuka apa.
seblak adalah salah satu jawabannya. Untuk membuka bisnis ini, pemirsa di rumah harus memperhatikan tips berikut ini. Tips yang pertama, mulailah mencari lokasi usaha yang strategis. Jika ingin memulai dengan modal yang terjangkau, bisa mulai di skala rumahan. Apalagi kalau rumah letaknya di pinggir jalan, seperti di dekat sekolahan atau perkantoran. Selain di rumah, cobalah sewa sebuah ruko berukuran kecil atau lapak di food court. Pastinya lokasi tersebut lebih strategis dan banyak orang tahu. Tips kedua, ciptakan resep terbaik dalam menjalankan usaha kuliner pedas. Cita rasa merupakan modal penting dalam bersaing dan terus berkembang. Membangun bisnis kuliner pastinya harus memiliki cita rasa khas dari makanan yang Anda jual. Sesuaikan juga dengan selera pasar di daerah tempat Anda akan berjualan nantinya agar mendapat jangkauan konsumen yang lebih banyak. Tips yang ketiga, inovasi usaha. Buat kreasi dan inovasi yang berbeda dari usaha seblak lainnya. Misalnya dengan menciptakan menu yang unik atau ditambahkan beragam varian topping yang menarik dan berbeda pada umumnya. Selain inovasi menu, kalian juga bisa membuat inovasi kemasan agar terlihat lebih kece dan menarik perhatian. Tips terakhir, sediakan layanan pesan antar online karena saat ini sebagian orang lebih suka makanan luar yang dimakan di rumah, terlebih semenjak adanya pandemi. Maka dari itu, layanan pesan antar bisa menjadi strategi jitu untuk bisa memuaskan konsumen menikmati hidangan dengan lebih praktis. Apabila pemirsa yang ingin membuat seblak di rumah bisa juga loh, siapkanlah kerupuk yang sudah kalian rendam selama 1 malam di dalam air, lalu siapkan sayurannya. Untuk bahan yang dihaluskan, Anda perlu menyiapkan cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan kencur secukupnya. Siapkan juga telur, sosis, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk secukupnya. Selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan, lalu masukkan sosis dan tambahkan air secukupnya. Tunggu hingga mendidih, lalu masukkan telur dan kerupuknya. Setelah itu kalian masukkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk secukupnya. Terakhir masukkan sayuran yang kalian siapkan tadi. Seblak pun siap untuk kalian hidangkan. Demikian informasi tentang bisnis kuliner seblak. Seblak ya. Saya sebagai orang Bandung tahu banget nih kalau makanan ini memang selalu menggugah selera. Pantas saja menjadi ide bisnis yang berprospek. Tapi ingat, paling penting adalah tadi yang sudah disampaikan juga di tayangan tadi adalah inovasi. Karena awalnya seblak itu cuma kerupuk dan juga telur. Tapi ditambahkan sekarang itu dengan mie, sosis, ceker, sampai topoki juga bisa masuk. Jadi masih berkesempatan lebar untuk Anda semua untuk membuat sebuah inovasi dari seblak-seblak yang baru variannya ya. Kita tinggalkan seblak, kita akan beralih ke informasi mengenai gaji seorang gamers yang usut punya usut ini dapat mencapai miliar rupiah. Jadi banyak sekali sekarang ini yang berprofesi menjadi gamers, bukan saja menjadi sebuah hobi. Namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Ridanu pamit. Jangan lupa tentunya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan menghindari keramaian. Dan tentu saja saksikan terus Biz Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Para pecinta games pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah e-sport. E-sport saat ini tengah booming dan banyak gamers yang ingin menjadi pemain profesional karena selalu ada pertandingan dengan hadiah yang besar untuk para pemenangnya. Olahraga elektronik atau e-sport memang terlahir dari dunia gaming. Biasanya e-sport berwujud dalam bentuk kompetisi yang diadakan untuk video game online multiplayer. Saat ini e-sport sudah menjadi profesi bagi para pecinta game. Bahkan, turnamen dengan hadiah miliaran rupiah banyak diselenggarakan. Situs Gaming Tech Guide menemukan 70% gamer di beberapa negara berpenghasilan jauh lebih besar. Bisa dibilang, hasilnya membuktikan ada potensi emas di balik bermain game. Pemain profesional bisa menghasilkan pendapatan rata-rata 60.000 US dollar atau sekitar 875 juta per tahunnya. Penghasilan ini sudah termasuk bonus dari hadiah turnamen, sponsor, dan lain-lain. Berdasarkan survei dari esportsearnings.com, pemain pro bisa menghasilkan antara 1.000
hingga 5.000 US dollar per bulan atau 14,5 juta hingga 72 juta per bulannya. Pemain e-sport di Indonesia saat ini memiliki gaji bulanan sebesar 4,4 juta hingga 88 juta. Hal ini tentu sangat menggiurkan bagi anak-anak muda yang memiliki kemampuan dalam bermain game. Para pemain e-sport ini digaji bukan hanya untuk bermain game, mereka juga harus bisa berinteraksi dengan penggemar dan membantu organisasi dalam mengembangkan brand. Seperti atlet e-sport putri Indonesia, Winda Lunardi, atau yang dikenal dengan nama Winda Earl, salah satu gamers perempuan yang tergabung dengan salah satu tim papan atas Indonesia, EVOS Esport. Winda bergabung di game Mobile Legends dan sudah gabung sejak 2019. Prestasi terbaik Winda Earl untuk EVOS membawa pulang juara pertama Female Gaming League Mobile Legends Minor Series setelah mengalahkan tim Beletron dengan skor telak 3-0 pada November tahun lalu. Selain gamers Mobile Legends, Winda Lunardi juga seorang streamer dan YouTuber. Winda sering melakukan live streaming Mobile Legends untuk para penggemarnya. Ia sering memberikan tips dan trik bermain suatu hero tertentu agar menjadi lebih baik. Melalui channel YouTube-nya dengan 354.000 subscriber, Winda aktif memposting konten game yang sering ia mainkan. Winda pun juga sering mengupload konten vlogging ketika mengikuti berbagai turnamen bergengsi bersama anggota EVOS lainnya. Penghasilan Winda sendiri dalam e-sport meraup penghasilan hingga puluhan juta rupiah dalam per bulannya. Memang penghasilan atlet e-sport ini tidak sedikit, maka dari itu harus ditekuni dengan serius. Sungguh-sungguh jika ingin menjadi pemain profesional. Itu tadi informasi mengenai gaji gamers e-sport yang terbilang fantastis.